Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita, yang kali ini dikirim oleh Kak Sam 22. Dan ceritanya yaitu sebuah kisah pengalaman saat memancing dan diganggu makhluk halus. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor atau kisah-kisah horor dan pengen dibawakan di sini, nanti silahkan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelum masuk ke ceritanya, saya akan samarkan semua nama toko sama lokasi untuk menjaga privasi termasuk saya. Ada 5 toko dalam cerita ini. Ada paman saya, sebut saja Jamal, terus Kang Jaka, Mang Dedi, Asep, sama saya sendiri sebut saja Sam. November 2018, bermula pada hari Sabtu siang ketika saya pulang sekolah. Waktu itu saya masih sekolah SMK kelas 3. Saya berjalan pulang dari sekolah. Kebetulan jaraknya lumayan dekat, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, saya melihat ada mobil terparkir di sebelah rumah paman saya. Oh ya, rumah saya sama paman itu bersebelahan. Tanpa pikir panjang, saya hampiri ke rumah paman karena saya tahu itu mobil siapa, yaitu Kang Jaka. Ada Kang Jaka. Kemana aja Kang, baru kelihatan? Biasalah Sam, sibuk sama kerjaan. Kamu baru pulang sekolah ya? Iya nih Kang, baru nyampe. Oh ya Sam, besok ada acara nggak? Enggak sih Kang, derita jomblo, paling cuma rebahan doang di kamar. Kalau gitu mau ikut nggak kita mancing sidat ke muara sungai di pesisir pantai selatan? Emang siapa aja yang ikut? Ada Akang, pamanmu, sama Mang Dedi. Kalau mau ntar malam kita berangkat. Kalau gitu saya ikut Kang. Belum kelar saya melanjutkan ngomong, sudah disauti sama paman saya dari belakang. Ikut-ikut. Sono, bilang dulu sama mamamu. Ntar paman disalahin lagi kalau kamu pergi nggak bilang-bilang. Iya paman, saya pasti minta izin kok. Oh ya, sekalian ajakin Asep boleh nggak, biar ada temen ngobrol gitu. Ya kalau dia mau ajak aja, toh mobil juga masih kosong. Oke siap. Setelah itu saya pun pulang untuk berganti baju sama minta izin ke mama, mau berangkat mancing bersama Kang Jaka dan paman saya. Dengan bujukan dan rayuan, akhirnya mama pun mengizinkan. Setelah makan, saya pun berangkat menuju rumah Asep. Kebetulan rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Sesampainya di rumah Asep, terlihat Asep sedang memberi makan burung peliharaannya sambil bersuil-suil. Langsung kuhampiri sembari saya mau kagetin dia. Woi Sep, kadal. Oh si dukun, kampret lu Sam. Untung sangkar burungnya nggak gue lempar. Lihat no, burung gua sampai jantungan. Lah, sejak kapan burung jantungan? Tadi pas lu kagetin burung gua langsung salto gitu. Bisa aja lu Sep. Lu mau ngapain kemari? Mau minta sumbangan ya? Si anjir kalau ngomong tuh udah kayak emak-emak komplek aja lu. Terus mau ngapain kesini? Ntar malam mau ikut mancing sidat gak? Besok paling balik lagi. Oke deh, gua ikut. Kebetulan gua lagi gabut nih. Ya udah, ntar maghrib ke rumah ya. Sekalian bawa peralatanmu. Sip. Siang pun merangkak ke sore, terdengar suara azan maghrib dari masjid. Saya pun berangkat ke masjid untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Setelah saya melaksanakan sholat maghrib, saya bergegas untuk menyiapkan peralatan tempurku. Ya, kalau pemancing sudah tahulah, dari joran, mata kail, umpan, dan sanak saudaranya yang lain. Tidak lupa juga saya memakai jaket yang agak tebal,
biar bisa menghangatkan saya dari dinginnya malam, seperti sikap dia yang dingin terhadapku. Tidak lupa meminta izin terlebih dahulu kepada orang rumah, terlebih mamaku. Setelah siap semuanya, saya pun bergegas menghampiri rumah paman saya. Terlihat Asep, Mang Dedi, Kang Jaka, sama paman saya sudah berkumpul. Setelah mempersiapkan semua dan sudah lengkap apa yang harus dibawa, kami pun bersiap-siap untuk berangkat. Oh ya, umpan yang kami pakai itu usus ayam mentah sama cacing yang gede-gede, tidak ketinggalan juga perbekalan makanan dan minuman untuk kita para pemancing. Jam setengah 8 kami pun mulai berangkat melewati jalan pedesaan menuju jalan provinsi membelah gelapnya malam. Setengah perjalanan kami pun melewati hutan yang cukup lebat. Sedikit ngeri, apalagi melihat batang-batang pohon dan tingginya semak belukar di kanan kiri jalan, seperti melewati terowongan labirin yang tidak berujung. Tidak satupun kami bersinggungan dengan pengendara lain. Mungkin mereka lebih memilih jalan yang lebih ramai daripada harus memilih jalur alternatif melewati hutan yang kami lalui sekarang. Terlihat di kanan jalan, seperti bayangan-bayangan sosok yang berdiri tegak. Mungkin itu pohon, bisa jadi karena sorot lampu mobil. Entahlah, saya berpikir positif aja dan menjauhkan pikiran buruk saya. Terdengar paman memecah keheningan malam dengan memulai sebuah percakapan dengan Kang Jaka, biar suasana tidak terlalu monoton dan biar tidak mengantuk ketika mengendarai kendaraan beroda 4 ini. Jak, gimana kerjaan? Rame? Alhamdulillah Mal, bulan ini banyak sekali petani yang memanen hasil kebunnya. Yang saya tahu Kang Jaka ini bekerja kepada seorang pengepul sayuran. Tugasnya mengantar sayuran dari desa menuju ke kota. Terus kapan nih mau kawin? Boro-boro mau kawin Mal, pasangan juga nggak punya. Bohong paman, minggu kemarin aja Kang Jaka jalan tuh sama janda kampung sebelah. Ucap saya memotong percakapan mereka. Woi bocah semprol, asal nyerbut aja. Itu Akang cuma nganter tahu. Dia minta tolong antar ke rumah kakaknya di kampung sebelah. Lah nggak apa-apa kan sama janda juga, toh dia juga masih muda, belum punya anak lagi. Ucap Mang Dedi sambil tertawa. Iya juga sih, cuma ya tahu sendiri saingannya, banyak pemuda, duda maupun bapak-bapak yang udah punya bini juga masih aja ngelirik. Loh kok malah jadi panjang gini sih ngomongin masalah janda? Udah ah, kami pun tertawa bersama. Terlihat Kang Jaka jadi salah tingkah. Setelah sekian lama tidak terasa kami pun sudah keluar dari lebatnya hutan dan mulai memasuki pemukiman warga yang lumayan padat penduduk. Jam 10 malam kami pun tiba di tujuan. Kang Jaka memberhentikan laju mobil di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Terdengar deburan ombak yang tidak saya sadar, ternyata posisi kita dekat pinggir pantai. Terlihat air ombak yang bergulung-gulung. Ayo turun, udah sampai, ucap Kang Jaka. Akhirnya sampai juga, pegel-pegel badanku. Oi Sep, bangun weh, udah sampai kita. Molor mulu lu. Ah, sampai ya, ucapnya sambil menggeliat dan mengusap sudut bibirnya yang dari tadi sudah mengalir mata air. Lah kok, mana sungainya? Bukan di sini, tapi di ujung kampung. Kita jalan ke arah barat 15 menit, baru nyampe ke sungai, kata paman sambil melangkah menuju warung. Terlihat ada seorang bapak yang sedang menunggu warungnya. Kemungkinan umurnya sekitar 50 tahun. Pak, kopi 5 ya pak, ucap paman sambil duduk di tempat yang disediakan. Siap pak, ditunggu ya. Beberapa saat kemudian terlihat bapak penjual membawa pesanan kita. Pada mau kemana nih, rame-rame gini? Mau mancing sidat nih pak di sungai sono, ucap pamanku sambil menunjuk arah sungai. Terlihat bapak itu pun terdiam sesaat sambil mengerutkan dahinya. Kalau orang daerah sini sih nggak ada yang berani pak mancing malam-malam ke sungai itu. Soalnya angker di situ, apalagi posisinya di lembah, kiri kanan bukit. Nggak apa-apa kok pak, kita juga niatnya mancing aja. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa, ucap Mang Dedi sambil tersenyum. Bapaknya pun cuma bisa menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Sebelum kita berangkat ke sungai, kita habiskan dulu segelas kopi dengan sebatang rokok Magnum andalan saya.
Beh, mantap. Ditemani deburan ombak, bertaburan bintang di langit, dengan angin yang berembus merasuk ke dalam sukma yang berbalut dalam raga. Setelah menghabiskan kopi, akhirnya kami pun mulai melangkah menuju sungai. Sekitar 15 menit kami pun sampai. Terlihat sebuah jembatan tua yang menandakan kami telah tiba di sungai yang berhadapan dengan lautan lepas. Terus kita kemana lagi nih? Ucapku. Oh, kita menuju hulu sungai ini sambil lihat-lihat posisi yang pas buat mancing, ucap Kang Jaka sambil melangkah lebih dulu. Kalian dulu aja ya, saya mau mancing di pinggir jembatan itu, spotnya mantep ini, ucap pamanku sambil mempersiapkan alat pancingnya. Beneran mau di sini, Mal? Tanya Mang Dedi. Iya, ucapnya tanpa membalikan badan. Ya udah, cuma mau bilangin, bentar lagi ada rombongan yang mau lewat. Ya nggak apa-apa toh, jalan juga masih luas gini. Posisi saya juga di pinggir jalan kok, ucapnya sekali lagi. Tanpa banyak kata lagi, kami pun melangkah meninggalkan paman saya sendirian di jembatan tua itu. Setelah beberapa lama melangkah, saya pun teringat kepada Mang Dedi. Jadi, Mang Dedi ini punya kelebihan. Bahasa gaulnya indigo gitu. Dia bisa melihat, bahkan dia bisa mengobati orang kesurupan ataupun gangguan hal mistis lainnya. Mang, itu paman saya nggak apa-apa ditinggal sendirian, ucap saya yang merasa khawatir. Dia cuma tersenyum sambil berkata, ntar kamu juga tahu. Setelah beberapa menit melangkah, kami pun menemukan spot mancing yang bagus. Tanpa pikir lama, umpan pun kami lempar. Tidak lama kemudian, umpan saya serasa ada yang makan. Joran pun saya angkat dan benar, ternyata umpan saya dimakan. Terjadi tarik-menarik dan sumpah sepertinya ini sidat. Terlihat dari tenaganya yang kuat banget. Bedalah sama ikan yang lainnya. Akhirnya saya pun memenangkan pergulatan tersebut. Terlihat ikan sidat sebesar tangan balita yang meronta-ronta. Wah, emang paling anyir ya badanmu, Sam, ucap Asep yang terkekeh dibarengi yang lainnya. Si kampret, lu kira gue bapaknya ikan apa? Ucapku tertawa bersama. Setelah mengamankan ikan tersebut, kami pun melanjutkan mancing. Terdengar suara teriakan memanggil dari kejauhan. Kami pun serentak berdiri. Terlihat paman saya berlari di gelapnya malam. Setelah sampai di tempat kami, terlihat paman saya ngos-ngosan dengan nafas yang memburu. Ada apa paman kok lari-lari gitu? Ada nganu, itu nganu, ucapnya tergagap. Apa sih paman? Ini minum dulu. Nih, terus cerita ada apa? Setelah minum dan merasa agak tenang, paman pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Jadi pas paman mulai mancing di pinggir jembatan itu, awalnya sih nggak ada yang aneh. Cuma terdengar suara deburan ombak sama suara binatang malam. Namun setelah beberapa lama, situasi mulai mencekam. Yang tadinya gemuruh suara ombak dan binatang malam, lama-lama suaranya mulai menghilang dan digantikan dengan suara yang sunyi senyap. Merasa ada yang aneh, paman pun celingukan kesana kemari sambil lihat kondisi sekitar. Tidak lama berselang terdengar suara ringkikan kuda dari kejauhan. Oh, ternyata kuda. Dia pun tidak menghiraukan suara tersebut dan lebih memilih duduk kembali. Namun paman saya tersadar setelah mendengar suara ringkikan sekali lagi. Lah, mana ada kuda di daerah sini? Oh ya, saya lupa kalau si Dedi kan punya kelebihan. Bukannya dia berkata, katanya ada rombongan mau lewat. Jangan-jangan. Setelah tersadar, paman pun ingin berlari menyusul kami. Namun tidak sengaja bola mata paman melirik ke arah laut. Tiba-tiba dia melihat serombongan orang berkuda memakai baju kerajaan zaman dulu. Kira-kira ada 7 orang sambil membawa tombak di tangannya. Seketika paman pun terdiam terpaku di posisinya sambil melihat ke arah sosok berkuda itu. Walaupun keadaan gelap, entah mengapa mereka terlihat jelas di penglihatan paman saya. Dengan badan yang kekar dan bermuka pucat. Yang anehnya, mereka bukan ada di jalanan, melainkan ada di atas laut. Ya, mereka melayang di atas air. Seketika paman saya pucat dan berkeringat dingin melihat fenomena yang janggal ini. Untungnya mereka cuma lewat dan tidak melirik ke posisi paman saya. Setelah sosok itu menjauh dari posisi paman, saya berdiri. Akhirnya paman pun bisa bergerak.
Tanpa berpikir lama lagi, akhirnya dia pun mengambil alat pancingnya dan lari terbirit-birit mengejar sambil memanggil kami. Sontak kami pun terdiam sejenak setelah mendengar cerita paman saya. Perasaan pun mulai kacau membayangkan cerita paman saya. Udah gak apa-apa kok, mereka cuma lewat saja, asal kita gak ganggu. Mereka juga gak akan mengganggu, ucap Mang Dedi dengan muka datarnya. Akhirnya kami pun melanjutkan kegiatan yang sempat terhenti itu. Tidak berselang lama kami mendapatkan ikan kedua yang didapatkan oleh Kang Jaka. Ukurannya lumayan besar, lebih besar dari yang saya dapatkan, mungkin ada 1 kilo. Setelah tidak ada yang makan umpan kami pun melanjutkan perjalanan mencari spot yang kira-kira banyak ikannya, sambil mencabut golok dan menebas semak belukar yang menghalangi perjalanan. Memang agak sulit kalau memancing sidat waktu malam, apalagi sambil membuka jalan, dikarenakan kami harus lebih irit dalam menggunakan pencahayaan kami. Katanya sih, ikan sidat di alam lebih sensitif akan cahaya, apalagi kalau menyorot air sungai, langsung bisa kabur ke sarangnya. Dan beberapa jenis ular juga, kalau melihat cahaya akan menghampiri arah cahaya tersebut, misal ular welang sama weling. Setelah berjalan masuk hutan di pinggir sungai itu, serentak mereka terdiam sejenak. Saya yang kala itu di posisi paling belakang, berjalan sambil menunduk, menabrak punggung Asep yang berada di depan saya. "Kenapa berhenti, Sep?" Ada itu tuh," sambil menunjuk ke arah depan. "Apaan sih? Itu nggak jelas banget lu." Saya yang gak sabar akhirnya melewatinya dan berjalan menuju ke depan untuk melihat ke arah depan. Ketika sudah di depan, sontak saya terkejut dan melangkah mundur. Terlihat ada sosok besar berwarna hitam, tingginya sama dengan pohon di sekitar, bermata merah menyala, memiliki 2 tanduk di kepalanya, serta mengeluarkan geraman yang entah apa itu. Soalnya suaranya gak jelas. Sosok itu melotot ke arah kami seakan-akan marah dan menyuruh kami untuk tidak melanjutkan perjalanan. Itu apa, Mang Dedi?" Yang ditanya hanya diam dan melangkah menuju arah sosok itu, kira-kira berjarak 7 meter. Langkah Mang Dedi terhenti. Mereka saling menatap dan entah apa yang Mang Dedi lakukan. Yang kami lihat mereka cuma saling tatap. Sejenak sosok itu melirik ke arah kami, dan tidak berselang lama sosok itu berubah menjadi asap hitam dan lenyap di hadapan kami. Kami pun bernapas dengan lega. Dengan rakusnya kami menghisap oksigen sebanyak yang kami bisa. Dikarenakan melihat sosok tersebut, nafas kita seakan-akan terhenti dan badan pun tidak lagi gemeteran kayak tadi. "Tadi itu sosok apa sih, Mang?" Saya pun bertanya lagi kepada Mang Dedi. "Oh, itu ya. Udah, gak usah dibahas. Lanjutin perjalanan aja." Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan tanpa membahas sosok yang tadi. Di depan kami pun berpisah, memilih spot yang kiranya banyak ikan sidatnya. Saya bersama Asep, Kang Jaka bersama Mang Dedi dan paman saya sendirian. Setelah lama mencari, kami pun menemukan spot yang bagus. Ada sebuah muara kecil, di sampingnya ada batu besar dan rimbun pohon bambu di sekitar. "Wih, mantep nih Sam tempatnya, kayaknya masih perawan." "Iya nih Sep, moga aja banyak ikannya." Kami pun bergegas menghampiri tempat tersebut dan mulai menyiapkan umpan kami. "Oh ya Sam, tadi sosok apa ya? Serem banget sih," ucap Asep memecah keheningan di antara kita. "Gak usah dibahas Sep, ingat kita cuma berdua, kalau sosoknya nyamperin gimana?" "Iya juga ya." Kami pun terdiam kembali dan fokus melihat joran. Tiba-tiba saya mencium bau yang sangat menyengat seperti bau bangkai. "Sep, lu nyium sesuatu nggak? Kayak bau bangkai gini?" Yang ditanya hanya nyengir kuda sambil mengangkat jari tengah dan telunjuknya. Gua kentut dikit," ucapnya. "Kadal, anak haram." Umpatku yang mengeluarkan semua pembendarahan kata binatang yang saya punya. Sambil aku tendang pantatnya saking keselnya. Dia cuma tertawa terbahak-bahak melihatku yang marah dan kesal. "Udah Sam, lu bahagia banget nyium kentut gua," ucapnya yang aku lirik dengan tajam. "Nenek lu ditato, gua marah bilang bahagia. Emang dasar kampret lu." Tidak lama dari situ, seketika keadaan menjadi sunyi dan semilir angin menerpa wajah saya yang membuat badan berdesir
dan bulu kuduk berdiri. Sep, kok suasananya jadi gini ya? Perasaan gua kok nggak enak gini. Alah, perasaan lu aja kali. Udah, kita fokus mancing aja. Tercium kembali aroma bau amis disertai bau bangkai dan aroma bunga yang merasuk ke penciumanku. Sontak aku pukul kepala Asep. Lu apaan sih, Sam? Jangan bilang kalau lu kentut lagi kan, Nyet? Kapan anjir? Tadi doang perasaan. Ngibul aja lo, banyak alasan. Serius, cuma tak. Ucapannya terhenti pas ngelirik ke arah saya. Terlihat dia terbelalak dengan mulut menganga, mata melotot dan muka menjadi pucat dengan keringat seketika membasahi wajahnya. Lu ngapa, Sep? Ekspresi lu kayak orang lagi lihat demit aja. Dia cuma terdiam sambil menunjuk ke arah belakangku. Dengan rasa yang gusar dan detak jantung yang berlomba, saya pun memberanikan menoleh ke arah telunjuk Asep. Dek, sontak saya pun terbelalak. Napas seakan berhenti dengan badan yang gemeteran dan peluh mulai membanjiri wajahku. Terlihat ada sosok bergamis putih duduk di atas batu di belakang saya. Dengan wajah yang hancur, dipenuhi dengan koreng dan nanah yang mengalir dari atas kepalanya, yang mengeluarkan bau busuk seketika menyeruap ke indera penciuman. Ditambah perutnya itu bolong dengan belatung yang menggeliat-liat berjatuhan. Badan pun terasa terpaku tanpa bisa berkedip. Aku pandangi sosok mbak-mbak tersebut. Badan saya pun terasa lemas, seakan-akan tidak memiliki tulang. Di ujung kesadaranku yang mulai meredup, Asep dengan sigap menarik badanku untuk berlari. Ayo lari, Nyet, lu mau dimakan sama dia? Sontak saya pun tersadar dan ikut berlari mengikuti Asep dari belakang. Sesekali saya menengok ke belakang, memastikan kalau mbaknya nggak ikut kami. Alhamdulillah ternyata dia tidak mengikuti kami. Terlihat dia tersenyum mengerikan dan menghadap ke arah kami yang lagi berlari. Sep, dia nyengir, Sep, dia nyengir. Bodoh amat bangsat, gua nggak ngurusin. Ayo cepetan lari. Kami pun lari terbirit-birit menjauhi sosok itu. Tidak aku hiraukan duri dan batu tajam yang melukai kaki kami. Setelah beberapa lama kami berlari dalam kegelapan malam, kami pun menabrak seseorang hingga kami pun terjatuh bersama. Yang ternyata mereka Mang Dedi dan Kang Jaka. Kalian ngapain sih lari-lari? Mana nabrak lagi? Untung nabrak kami. Coba kalau masuk jurang, bisa-bisa 7 hari dapat nasi kotak ini. Ayo kesini kalian, cerita ada apa? Udah kayak dikejar anjing aja kalian. Ucap Mang Dedi sambil memberikan air minum kepada kami. Itu Mang, ada itu Miyabi. Ucap Asep dengan nafas yang tersedak-sedak. Refleks saya mukul tangannya sampai dia bergeser di posisinya. Ah, Miyabi? Bukan Kang Jaka. Maksud saya di sana ada setan. Ucapnya yang memperbaiki kata-katanya. Oh, setan. Kirain apa? Ah, setan? Setan apa? Di mana? Di sana, Kang. Mang. Pas kita mancing di muara sungai sana, ada setan nongol. Ih, serem banget pokoknya. Udah hitam, jelek, bau lagi. Untung saya refleks ngapit tangan si Sam. Coba kalau enggak, udah ditelan kali sama setan. Us, mulutmu lo, asal mangap aja kalau ngomong. Udah, toh kalian juga selamat, gak dimakan demit. Ya udah, ayo kita lanjut lagi. Bareng-bareng aja nggak apa-apa. Gak usah pisah-pisah. Ucap Mang Dedi yang menenangkan kami. Bentar, Sam, Sep, pancingmu kemana? Lah iya, kayaknya ketinggalan di tempat tadi. Soalnya kami panik langsung lari saja. Ya udah sana ambil. Gak mau takut. Ntar dia masih nangkring di sana. Ah dasar penakut. Ucap Kang Jaka sambil mencibir kami. Ya udah sana Cak, temenin mereka. Kayaknya enakan kita ambil bersama deh. Kan biar gak ganjil. Kalau kita bersama kan jadinya berempat. Ucapnya sambil cengengesan. Alah, gayamu Kang. Bilang aja takut. Udah yuk kita ambil. Malah pada ngoceh aja. Akhirnya kami pun mengambil alat kami yang sempat tertinggal. Sesampainya kami di sana, sosok yang tadi sudah tidak ada lagi. Mungkin dia malu lihat kita rame-rame. Kesannya kayak mau dikeroyok aja. Setelah ngambil alat pancing kami pun segera melanjutkan aktivitas memancingnya.
Belum sempat kami melangkah jauh, terdengar suara panggilan paman saya dari belakang. "Woi, tungguin!" Terlihat paman saya menghampiri kami sambil menenteng ikan yang cukup besar di tangannya. "Wih, mantep, diam-diam udah nenteng ikan aja nih," ucap Kang Jaka sambil tersenyum sumringah. "Masa iya kalau dapet langsung teriak-teriak kayak di TV aja?" timpal Asep sambil tertawa. "Emang bener ya kalian berdua, badannya anjir kayak sidat," ucap Mang Dedi sambil tertawa. "Itu mah bukan anjir Mang, tapi rezeki anak soleh." "Lah, aku juga kan soleh, sering ikut pengajian malahan." Asep pun tidak mau kalah. "Lah lu Mas Sep, orang-orang ngaji lu malah molor, giliran datang makanan paling pertama lu. Belum juga piring nyentuh ubin, udah habis saja dimasukin sarung." Kami pun tertawa serentak, sedangkan Asep cuma nyengir. "Berhenti," potong Mang Dedi dengan muka serius. Yang tadinya riuh dengan gelak tawa seketika terdiam. Saya pun memberanikan bertanya kepada Mang Dedi. "Ada apa Mang?" Yang ditanya hanya terdiam sambil terpejam, entah apa yang dilakukan. Dan kami pun hanya bisa menunggu dengan cemas. Terlihat Mang Dedi membuka matanya kembali dan menatap kosong ke arah depan. "Balik yuk." "Lah, kok balik sih Det? Bukannya sampai subuh ya, baru juga jam 2," ucap pamanku yang mewakili penasaran kami. "Udah yuk, makin ramai soalnya." "Ya udah kalau gitu." Kami pun kembali berjalan menuju arah mobil kami dan tidak menanyakan apa-apa lagi. Kami tahu kalau Mang Dedi sudah berucap seperti itu, berarti keadaannya sudah gak beres. Setengah jam berjalan, akhirnya kami pun sampai di mana mobil kita terparkir, yang alhamdulillah tidak ada hambatan atau gangguan selama kita berjalan. Kami pun beristirahat sejenak sambil menyalakan perapian untuk membuat kopi, dikarenakan warung yang tadi malam kita ngopi sudah tutup. Singkat cerita, setelah adzan subuh kami memutuskan untuk pulang saja, dan kami pun tiba di rumah pada pukul 9 dengan selamat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan buat Kak Sam 22 yang sudah mengirimkan ceritanya ke sini dan berkenan untuk dibacakan di sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen diceritakan di sini, nanti silakan hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.